Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Jamaah UM Channel yang berbahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku mahasiswa program doktoral Marmara University Istanbul, Turki, akan sedikit mengulas terkait sistem pendidikan Islam di masa Turki. Hadirin yang berbahagia, Turki sebagaimana sebuah negara yang unik dalam artian kaya dengan budaya, sejarah, dan interaksi politik, sosial, budaya, lain sebagainya, tidak bisa kita pisahkan dari Islam dan kesejarahannya. Namun demikian, secara konstitusional, Turki merupakan negara yang sangat unik karena Turki merupakan satu-satunya negara yang didominasi oleh pemeluk Muslim, namun secara undang-undang Turki adalah negara yang menganut sistem sekularisme. Sistem sekularisme yang diterapkan oleh negara Turki sangat berbeda dengan sistem sekularisme yang diterapkan di negara-negara lain, seperti negara Jerman, Amerika, dan beberapa negara Eropa lainnya. Sistem sekularisme yang diterapkan oleh Turki memiliki titik tekan pada peranan pemerintah untuk mengontrol, mengendalikan, dan mengevaluasi praktik-praktik keagamaan dan ekspresi keagamaan di ruang publik. Salah satunya adalah dalam sistem pendidikan Islam. Pasca runtuhnya Turki Utsmani pada tahun 1924, Turki mengalami proses transformasi dan transisi secara fundamental terkait sistem pendidikan Islam dan pelaksanaannya. Jauh sebelum Republik Turki berdiri, Kekaisaran Utsmaniyah memiliki sistem pendidikan Islam yang dinamai madrasah. Sistem ini hampir sama dengan sistem pembelajaran keagamaan yang bersifat klasikal dan konservatif, di mana mereka menekankan pada proses penguatan hafalan teks-teks keagamaan, teks hadis, dan pemahaman terkait kesejarahan Rasulullah. Namun, pasca berdirinya Republik Turki, itu semua mengalami perubahan yang sangat fundamental. Salah satunya adalah dihilangkannya unsur-unsur keagamaan, dan dalam ini adalah unsur keislaman, khususnya dalam ruang publik. Pasca Republik Turki berdiri, madrasah mengalami proses ditutup ataupun diakhiri oleh pemerintah Turki, di mana kedudukan dari madrasah ini digantikan oleh lembaga yang bernama Imam Hatib Lisesi. Lembaga Imam Hatib Lisesi ini menekankan pada proses pelatihan ataupun pembelajaran yang menghasilkan output atau alumni, di mana mereka berperan sebagai imam ataupun hatib yang ditugaskan pada lembaga pendidikan ataupun di masjid-masjid pemerintahan. Namun itu semua tidak bisa terlepaskan dari aspek sekularisme Republik Turki pada masa berdirinya awal terdahulu. Oleh karena itu, sistem Imam Hatib Lisesi memiliki karakteristik yang sangat unik jika dibandingkan dengan sistem pendidikan Islam di negara-negara lain. Sebagaimana yang tertera pada buku terkait kesejarahan sistem pendidikan Islam di Turki, Imam Hatib Lisesi menekankan pada sistem filsafat, sistem pemikiran teosofi, dan sistem tasawuf. Hal ini sangat berbeda jika kita bandingkan dengan sistem pendidikan Islam di Asia Tenggara, misalnya di Indonesia, di Malaysia, ataupun di Brunei Darussalam. Sistem pendidikan Islam di Turki tidak lepas dari adanya kontrol ataupun evaluasi dari pemerintah, di mana pemerintah Turki mengawasi dan mengendalikan sistem pendidikan, yaitu Sekolah Imam Hatib Lisesi, dan menempatkannya di Kementerian Pendidikan Nasional. Jadi ini merupakan perbedaan yang sangat
logis dan sangat spesifik, di mana di beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia, sistem pendidikan Islam berada di bawah kontrol ataupun berada di bawah kendali Kementerian Agama. Namun di Turki, sistem pendidikan Islam yang direpresentasikan oleh Sekolah Imam Hatip Lisesi berada pada kontrol ataupun kendali dari Kementerian Pendidikan Nasional. Ini bertujuan untuk mengendalikan sistem pembelajaran Islam supaya bisa setara dengan sistem pendidikan sekuler yang diterapkan pada masa itu. Yang berikutnya, jamaah UM Channel yang berbahagia. Kemudian apa yang bisa kita ambil hikmah terkait sejarah ataupun sekilas bahasan terkait sistem pendidikan Islam di Turki bagi masyarakat ataupun bagi akademisi, kalangan akademisi di Indonesia. Setidaknya ada dua hal yang perlu kita refleksikan dan kita perlu untuk renungkan secara dalam. Yang pertama adalah kita sebagai seorang akademisi yang hidup di Indonesia perlu untuk bersyukur dan meningkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa belajar studi Islam, bisa belajar agama Islam secara kontinu dan secara simultan. Pengalaman yang terjadi pada pemerintah Turki, di mana sistem madrasah pernah ditutup oleh pemerintah dan itu dilaksanakan dan berlangsung selama kurang lebih 5 tahun. Jadi bisa jamaah UM Channel bayangkan, selama kurang lebih 5 tahun masyarakat Turki tidak mengenal sistem pendidikan Islam apapun, dan itu merupakan dampak dari sekulerisme itu sendiri. Di Indonesia, kita bisa mengakses, kita bisa belajar terkait studi Islam, bisa belajar di Taman Pendidikan Al-Quran, bisa belajar terkait hadis, kita bisa masuk pondok pesantren apapun di Indonesia, dan itu bisa kita laksanakan secara simultan. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi Turki pada saat hari ini, di mana sampai saat hari ini, pendidikan agama di Turki hanya disampaikan sebagai mata pelajaran tambahan. Sebagaimana yang pernah dialami oleh kami, di mana kami pernah terlibat dalam sebuah riset yang membahas terkait sistem pendidikan Islam di Turki, di mana salah satu temuannya adalah sistem pendidikan Islam di Turki hanya dilaksanakan pada musim panas, dan itu dilaksanakan sebagai mata pelajaran tambahan. Hal yang sangat ironis di mana kita dapat temukan dalam sistem pendidikan di Turki adalah meskipun Turki mewarisi kekhalifahan Turki Utsmaniyah yang sangat besar, di mana masa kejayaannya hampir menguasai 25% wilayah dunia, namun sampai hari ini banyak masyarakat Turki, khususnya generasi muda Turki, belum bisa membaca Al-Quran dan belum bisa memahami teks-teks keagamaan ataupun memahami hadis. Sehingga kita perlu untuk bersyukur kepada Allah, kita bisa hidup dan bersosialisasi di Indonesia, di mana kita bisa belajar itu semua secara mudah dan secara kontinu. Yang kedua adalah adanya rasa kebanggaan keindonesiaan kita terkait bagaimana integrasi dan difusi antara Islam dan keindonesiaan. Salah satu permasalahan yang cukup membuat sekolah Islam di Turki, dalam hal ini adalah Imam Hatip Lisesi, menjadi sorotan dunia adalah ketidakmampuan sekolah Imam Hatip Lisesi untuk mengintegrasikan nilai-nilai keturkian dan nilai-nilai keislaman yang diterapkan dalam lembaga pendidikan Islam. Pada tahun 2002, sekolah Imam Hatip Lisesi mengalami kritikan keras karena tidak memberikan kurikulum yang berdiferensiasi sesuai dengan latar belakang keagamaan peserta didik, di mana sekolah Imam Hatip Lisesi hanya mengajarkan Islam dari satu perspektif, yaitu Sunni Hanafi. Sedangkan masyarakat Turki, khususnya generasi muda, tidak semuanya berasal dari mazhab Hanafiyah itu sendiri. Ini sangat kontradiktif dengan sistem pendidikan Islam di Indonesia, di mana sistem pendidikan Islam di Indonesia memberikan ragam dan corak yang berbeda sesuai dengan latar belakang keagamaan ataupun background sosial di Indonesia itu sendiri.
Di Indonesia kita dengan mudah bisa menemukan sekolah yang berafiliasi dengan salah satu organisasi massa seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa memasukkan generasi muda kita sesuai dengan pilihan ataupun tuntutan dari orang tua ataupun lingkungan si peserta didik itu sendiri. Hal ini tidak bisa kita temukan dalam sistem pendidikan Islam di Turki, di mana pemerintah sangat mengontrol, sangat membatasi ekspresi keagamaan bahkan dalam lembaga pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu, semoga melalui kuliah 7 menit ini bisa memberikan masukan, memberikan wawasan baru bagi jamaah UM Channel yang berbahagia, sehingga bisa meningkatkan rasa syukur kita di mana kita hidup bersosialisasi pada konteks masyarakat keindonesiaan ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.